Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Metalverse, senang sekali bisa menyapa kalian lagi dengan video saya yang satu ini. Ya, untuk video saya yang kali ini akan membahas tentang operasi hitung pada vektor. Ya, operasi hitung pada vektor ini memiliki teknik yang berbeda dengan operasi hitung pada materi yang lain ya. Nah, seperti apakah operasi hitung pada vektor? Ayo kita bahas bersama-sama. Ya, di bagian awal kita akan bahas operasi hitung vektor, yaitu yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang berikutnya adalah perkalian dengan skalar. Misalkan terdapat tiga vektor. Vektor yang pertama adalah vektor A dengan elemen AX, AY, dan AZ. Kemudian vektor B itu dengan elemen BX, BY, dan BZ. Dan yang ketiga adalah vektor C dengan elemen CX, CY, CZ. Ya, apabila kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B dikurangi dengan vektor C, maka untuk proses pengurangan dan juga penjumlahan ini sesuai dengan posisinya, apakah dia sebagai absis, apakah dia sebagai ordinat, ataukah dia sebagai yang ketiga, yaitu untuk yang Z-nya ya. Maka yang dijumlahkan itu sesuai dengan posisinya, berarti yang X dengan X, yang Y dengan Y, yang Z dengan Z. Begitu prinsipnya ya. Saya rasa cukup jelas. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu perkalian dengan skalar, berarti perkalian antara vektor dengan suatu angka tertentu. Misalkan suatu angkanya adalah K dikalikan dengan vektor M ya. Kalau saya tuliskan dalam bentuk vektor kolom, ini vektor M nya berarti K dikalikan MX, MY, dan MZ, maka diperoleh dengan cara mengalihkan tiap-tiap elemen pada vektor dengan K ya, sehingga menjadi vektornya adalah KMX, kemudian KMY, dan yang terakhir adalah KMZ, gitu ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, ayo kita bahas dengan contoh ya. Contohnya seperti ini. Ya, diketahui vektor A itu elemennya adalah 2, min 7, 5. Kemudian vektor B itu elemennya adalah min 6, min 8, 2. Dan yang vektor C itu adalah dengan elemen 1, 5, 3. Tentukan nilai dari vektor A dikurangi setengah kali vektor B ditambah 3 kali vektor C. Ya, kita kerjakan. Ya, saya masukkan vektornya ke dalam formula yang ditanyakan ini ya. Ya, berarti vektor A nya itu adalah 2, min 7, 5. Kemudian vektor B nya kita masukkan yaitu min 6, min 8, 2. Kemudian yang vektor C itu adalah 1, 5, 3. Ini saya tuliskan dalam bentuk vektor kolom karena bagi saya dengan vektor kolom ini lebih mudah untuk melakukan perhitungan ya, lebih terlihat gitu ya, dibandingkan dengan vektor yang baris atau yang lainnya ya. Ya, ini hanya kebiasaan saja, ini kebiasaan saya. Jadi nanti kalau dalam pengerjaan ini silakan menggunakan teknik penulisan yang lain juga nggak masalah ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian yang kita operasikan dulu itu yang perkalian dulu ya. Untuk yang di tengah ini setengah dikalikan dengan vektor kolom ini, sehingga kita bisa mengalihkan setengah dikalikan dengan min 6 itu adalah min 3, kemudian setengah dikalikan dengan min 8 itu hasilnya adalah min 4, kemudian setengah dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 1 ya. Ini tandanya tidak ikut dikalikan tadi sehingga masih tetap negatif gitu ya. Kemudian yang bagian belakang ini juga ada perkalian antara suatu skalar dengan vektor, maka ketika kita kalikan masuk tiap-tiap elemennya dengan 3 ya. Jadi 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 5 adalah 15, 3 kali 3 adalah 9. Nah, setelah itu baru kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu dengan menjumlahkan sesuai dengan posisinya, yang absis dengan absis, yang ordinat dengan ordinat, dan yang untuk yang Z dengan yang Z gitu ya.
sehingga bisa kita lakukan perhitungan, yaitu 2 dikurangi min 3, min sama min jadi plus, sehingga plus 3 di sini, kemudian ditambah 3. Ini yang bagian absisnya ya. Kemudian yang bagian ordinatnya yaitu min 7 dikurangi min 4, min jadi plus 4 di sini ya. Kemudian ditambah dengan 15, tambah dengan 15 di sini ya. Kemudian yang ketiga yaitu 5 dikurangi 1 ditambah 9. Ini ya, 5 kurangi 1 tambah 9. Kemudian bisa kita sederhanakan sehingga diperoleh hasilnya yaitu 2 tambah 3 tambah 3. Berarti ini hasilnya adalah 8. Dan min 7 tambah 4 itu min 3, min 3 tambah 15 itu adalah 12. Kemudian 5 dikurangi 1 itu 4, 4 ditambahkan 9 itu adalah 13. Jadi hasil penjumlahan dari vektor A dikurangi setengah dari vektor B tambah 3 kali vektor C itu adalah vektor dengan elemen 8, 12, 13. Sekarang kita beralih dengan operasi hitung yang lain, yaitu untuk yang perkalian ya. Untuk perkalian pada vektor ini agak unik ya, ada 2 teknik perkalian. Yang pertama namanya adalah dot product ya, atau perkalian titik kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dot product itu seperti apa ya? Dot product itu adalah perkalian antara vektor dengan vektor yang menghasilkan skalar ya. Misalkan di sini terdapat vektor A ya, saya gunakan pointer dulu. Vektor A akan kita kalikan dengan vektor B ya, dimana A dan B ini membentuk sudut theta ya. Maka bisa kita peroleh kalau bahwa vektor A dot vektor B dibacanya seperti itu. Vektor A dot vektor B hasilnya adalah C. C itu bukan vektor, ini adalah skalar artinya ya. Oke, ini hanya permisalan variabel saja ya. Kemudian vektor A dot vektor B bisa diperoleh dengan cara perkalian antara elemen-elemen yang sesuai dengan posisinya, apakah dia sebagai absis, apakah kemudian jumlahkan dengan yang sebagai ordinat, dijumlahkan dengan sebagai yang elemen yang ketiga yaitu yang Z gitu ya. Itu sehingga menjadi AX dikali BX ya, kemudian AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ ya. Ini perkalian dot ya. Dan apabila dia membentuk sudut tertentu, maka bisa kita hitung vektor A dot vektor B bisa dihitung dengan mengalihkan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikali dengan kosinus sudutnya yaitu theta gitu ya. Nah, ini adalah dot product. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, kita bahas dengan menggunakan sebuah contoh. Diketahui vektor A itu elemennya adalah 2, min 75, kemudian vektor B elemennya adalah min 6, min 8, 2. Maka tentukan hasil kali titik atau dot product A dan B. Kita kerjakan ya. Untuk dot product tadi kalau bentuknya vektor seperti ini, vektor posisi ya, seperti ini, kita bisa mengalihkannya dengan menggunakan formula yang kedua, yang ini ya, yaitu bahwa vektor A dikali dengan vektor B itu adalah AX dikali BX plus AY dikali BY plus AZ dikali BZ. Kita masukkan elemen-elemennya dari vektor A dan B ya, maka kita bisa masukkan yaitu absisnya dari si A itu adalah 2, kemudian untuk yang si B itu adalah min 6, sehingga nanti dikalikan ini ya. Kemudian yang ordinat dengan ordinat, ordinatnya si A itu adalah min 7 dikali dengan ordinatnya si B itu adalah min 8, dan ditambah lagi dengan yang Z ya, Z nya si A itu adalah 5, Z nya si B itu adalah 2 ya, sehingga bisa kita hitung yaitu 2 kali min 6 adalah min 12, min 7 dikali min 8 itu adalah 56 ya,
kemudian 5 kali 2 itu adalah 10, sehingga bisa kita jumlahkan, jumlahnya adalah yaitu 54 ya. Jadi dot produk dari vektor A dan vektor B itu adalah 54 ya. Saya berikan contoh lagi agar kita punya banyak referensi ya tentang permasalahan tentang dot product ya. Contohnya seperti ini. Diketahui vektor A yaitu 2i min 6j min 5k. Vektor B itu xi plus 3j min 2k. Maka tentukan nilai x agar kedua vektor saling tegak lurus ya. Dari permasalahan ini ada kata kunci yang bisa kita tandai, yaitu saling tegak lurus ya. Kalau dua buah vektor saling tegak lurus, maka sudutnya sudah pasti adalah 90 derajat ya. Karena itu kita bisa menggunakan formula yang ini yang menggunakan sudut ya, yaitu ada tetanya, yaitu bahwa perkalian dot dari vektor A dikali vektor B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus dari sudut yang dibentuk oleh keduanya ya. Kita masukkan vektor nilai-nilainya ya. Terlebih dahulu kita hitung dulu, kita jabarkan dulu ya. Ini untuk yang dot produknya, yang sebelah kiri menjadi AXBX plus AYBY plus AZBZ ya, sesuai dengan formula yang kedua ini ya. Ini nilainya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus 90 derajat. Ini karena dia saling tegak lurus ya. Dan bisa kita masukkan nilai-nilainya ya, elemen yang diketahui, yaitu untuk yang absis dari A itu kan tadi 2, absisnya si B itu kan X, jadi 2X ini ya. Kemudian ordinatnya dari si A itu adalah min 6, kemudian ordinat dari si B itu adalah 3, sehingga di sini suhu keduanya adalah min 6 dikali 3, dan ditambah dengan Z nya si A itu adalah min 5, kemudian Z nya si B itu adalah min 2, jadi ini min 5 kali min 2 sama dengan panjangnya vektor A dikali panjang vektor B, karena kosinus 90 derajat itu adalah 0, maka sini saya tulis 0 ya. Oke, dengan demikian bisa kita hitung lagi, yaitu 2x min, nah, ini min 18, kemudian suku terakhirnya ini min 5 kali min 2 itu jadi plus 10 sama dengan 0, karena ini dikalikan dengan 0, maka hasilnya pasti sini adalah 0. Dengan demikian bisa kita hitung lagi, kita sederhanakan menjadi, karena min 18 tambah 10 itu adalah min 8, kita pindah ke ruas kanan maka akan menjadi plus seperti ini, jadi 8 ya, sehingga kita bisa peroleh nilai X nya itu adalah 4, yaitu 8 dibagi 2, hasilnya 4 ya. Itu adalah contoh permasalahan tentang operasi hitung vektor untuk dot product atau perkalian titik ya. Apabila belum jelas, silahkan bisa di replay dari awal ya. Ya, kita lanjut lagi. Ya, kita ke operasi hitung yang berikutnya. Yang sekarang masih di perkalian vektor. Yang sekarang perkaliannya namanya adalah cross product ya. Untuk ilustrasinya hampir sama dengan ilustrasi pada dot product, yaitu ada dua vektor, vektor A dan vektor B yang membentuk sudut theta ya. Bedanya dengan dot product yang tadi, kalau dot product itu hasilnya adalah berupa skalar atau berupa angka atau konstanta ya. Kalau yang sekarang hasilnya adalah berupa vektor. Jadi kalau ada vektor cross vektor, ini dibacanya cross ya, atau silang, atau vektor silang vektor boleh itu ya, atau lebih enak kalau dibacanya seperti ini aja, vektor cross vektor, itu hasilnya adalah vektor. Kalau saya simbolkan dengan menggunakan huruf, yaitu vektor A dikalikan dengan vektor B, hasilnya adalah vektor C ya. Apabila diketahui sudutnya, maka bisa dihitung dengan seperti ini. Vektor A dikali vektor B itu hasilnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan sinus dari sudut yang dibentuk ya.
Tapi kalau dia berupa vektor biasa tanpa diketahui sudutnya, maka hasil perkalian vektor A cross vektor B itu bisa diselesaikan dengan metodenya namanya adalah metode Sarus. Nah, seperti apakah metode Sarus? Yuk kita bahas dengan menggunakan contoh. Ya, diketahui vektor A itu adalah elemennya 2, min 7, 5, dan vektor B itu elemennya adalah min 6, min 8, 2. Maka tentukan hasil kali silang atau cross product antara vektor A dan vektor B. Yuk kita kerjakan. Teknik penulisannya seperti ini. Vektor A cross vektor B itu ditulis dalam bentuk matriks ya. Ini determinan matriks ini karena ini berupa seperti tanda mutlak yang ini berarti seperti determinan matriks ya. Nah, itu apa matriks? Itu adalah dengan cara menyusun angka-angka di dalam suatu tanda kurung. Tanda kurungnya yang ini ya. Ya, penulisannya seperti ini. Ini untuk yang baris pertama dituliskan itu adalah simbol dari vektor basisnya yaitu IJK ya. Kemudian yang baris kedua adalah vektor yang pertama yang mau kita kalikan itu 2, min 7, 5 ya. Kemudian yang vektor ketiga adalah pengalinya yaitu min 6, min 8, 2 ya. Setelah itu di bagian depan ini seolah-olah kita copy ya, kemudian di paste di sini ya, sehingga ini bentuknya adalah sama persis dengan dua kolom terdepan ini ya. Ini adalah teknik, jadi silakan diikuti saja supaya nanti kita bisa menemukan hasil kali crossnya ya. Yuk kita hitung ya. Setelah kita tuliskan seperti ini, kemudian kita kerjakan dengan cara mengalihkan menyilang gini ya, dari yang dari kiri ke arah kanan nanti nilainya positif, dengan dari kanan ke arah kiri itu hasilnya adalah negatif ya. Nah, perhitungannya seperti ini ya. Untuk yang garis pertama yang ini ya, ini nilainya negatif, maka saya tulis ini min ya, yang tanda merah ini ya, dikalikan dengan min 6 dikali min 7, min 6 dikali min 7 dikalikan dengan K ya. Kemudian garis yang kedua yang ini negatif lagi, saya beri tanda merah sini ya, itu adalah min 8 dikali 5 kali I, min 8 kali 5 kali I yang ini ya. Kemudian yang garis ketiga yang ini yang negatif lagi, ini negatif merah ini saya ambil dari sini ya. Kemudian dikalikan dengan 2 kali 2 kali C, 2 kali 2 kali C. Kemudian yang garis yang keempat yang ke arah kanan ya, udah mulai ke arah kanan berarti positif, berarti ini saya beri tanda positif atau plus ya, yaitu 2 dikali min 7 dikali I ya, min 7 kali 2 kali I sama aja ya. Kemudian ditambah lagi ya, ini yang ke ruas kanan lagi, yaitu 5 dikalikan min 6 dikalikan dengan J ya. Kemudian yang terakhir itu ini plus lagi, plus itu 2 dikali min 8 dikali dengan K ini ya. Kemudian tinggal kita sederhanakan ya. Ini min negatifnya ada 3, maka hasilnya adalah negatif ya. Negatif berapa? Yaitu negatif 6 kali 7 yaitu 42 ya. K ini karena ini di belakangnya ada variabel K nya ya. Kemudian yang berikutnya min sama min jadi plus, 8 kali 5 adalah 40, maka hasilnya adalah plus 40i ya. Kemudian yang berikutnya min 2 kali 2 itu adalah 4 dikalikan C, berarti min 4C yang ini ya. Kemudian ditambah dengan negatif 7 kalikan 2i, jadi dapatnya adalah min 14i. Kemudian 5 dikali min 6C, yaitu hasilnya adalah min 30C. Dan yang suku terakhirnya adalah 2 dikali min 8K, hasilnya adalah min 16K. Kita bisa menghitung lagi dengan cara menghitung yang memiliki variabel sama ini ya, vektor basisnya sama, yaitu I dengan I, J dengan J, dan K dengan K ya. Itu bisa kita operasikan penjumlahan atau pengurangan ya. Kita hitung untuk yang I itu adalah 40 dikurangi dengan 14, yaitu hasilnya adalah 36i ya. Kemudian yang J itu ada min 4
dikurangi 30 ya, maka hasilnya adalah min 34C. Kemudian yang elemen terakhirnya yaitu yang K, min 42 dikurangi dengan 16K ya. Ini min 42 dikurangi min kurangi 16, hasilnya adalah min 58K ya. Jadi hasil kali dari vektor A cross vektor B itu adalah 36 min 34 min 58 ya. Ini vektornya dalam bentuk vektor kolom gitu ya. Ya, demikianlah materi dari operasi hitung vektor. Tadi sudah ada penjumlahan dan pengurangan vektor, kemudian ada perkalian vektor dengan skalar, kemudian ada dot product dan ada cross product. Nah, untuk lebih menambah pengalaman kalian untuk belajar, silakan dicoba latihan ini ya. Diketahui vektor A dengan elemen 4, min 5, min 6, dan vektor B yaitu dengan elemen 10, min 3, 4, maka tentukan hasil kali titik atau dot product dan hasil kali silang atau cross product antara vektor A dan vektor B. Silakan jawabannya bisa dikirim lewat email saya yang ada di pojok kanan bawah ini yang warna hijau ya, atau ke WA saya ya, atau mungkin mau menuliskan di kolom komentar di video ini juga boleh ya. Itu saja ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua ya. Ya, saya Supriyanto, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.